Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Trias TV yang berbahagia dimanapun berada. Hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan Talkshow Trias TV. Baik, hari ini kita kehadiran seorang tamu masih muda, ganteng lagi. Dulu yang saya tahu beliaunya dari luar Jawa, masuk ke Jawa, masuk keluar lagi gitu kan, balik ke Jawa. Beliau ini kandidat doktor, diam-diam kandidat doktor, tapi nggak boleh dibilang gitu. Nah, ini beliaunya adalah Mas Rifki Kurnia Wasan, sarjana hukum SHI dulu, sarjana hukum Islam, dan MH Magister Hukum. Beliau saat ini berdinas di PA Probolinggo ya, Mas? Probolinggo. Ya, siap. Assalamualaikum Mas Rifki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Ternyata kita ketemu dalam situasi yang santai, tapi kita berharap nanti bisa sharing-sharing banyak hal. Baik, saudara-saudara, sahabat-sahabat TV sekalian yang berbahagia, kita dalam event ini akan berdiskusi dengan Mas Rifki terkait dengan istilahnya beliau sih badai tsunami perceraian di Indonesia. Tapi tentunya itu kan tidak akan menjadi menarik kalau kita tidak bicara tentang kenapa sampai terjadi perceraian, kemudian latar belakangnya pasti apa. Yang jelas pasti kita harus mengenal dulu apa itu perkawinan. Gitu ya Pak? Ya, betul. Siap. Ya, mungkin Pak Rifki silahkan di agenda talkshow kita ini langsung disampaikan aja materi apa sih sebenarnya perkawinan dalam perspektif Islam tentunya ya, Dok. Ya. Nah, nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi karena ini basic saya adalah di pengadilan agama, maka otomatis perkara yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah perkara perceraian. Ya, bagaimana ketika perceraian itu terjadi, pasti sebelumnya adalah ada sebuah pernikahan atau perkawinan. Ada sebuah perkawinan atau pernikahan. Baik, yang dinamakan perkawinan di dalam Islam itu adalah dari sisi kitab klasik ya, jadi hukum fikih klasik itu an-nikahu huwa al-jam'u. Jadi nikah itu adalah sebenarnya kumpul. Nah, kumpul. Jima itu banyak sekali ulama-ulama madhab yang mengartikan bahwasanya perkawinan atau pernikahan itu adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian diikat oleh sebuah janji, ya, oleh sebuah akad, sehingga dikatakan mereka adalah suami istri dalam sebuah rumah tangga. Ya, namun pada akhirnya ulama-ulama Indonesia berkumpul menjadi satu untuk membahas sebuah konsep bagaimana pernikahan di Indonesia ini mempunyai pegangan, ya, mempunyai dasar. Yaitu dimasukkan sebagai norma hukumnya. Betul, gitu. Iya. Yang dinamakan kompilasi hukum Islam. Banyak pakar yang mengatakan kompilasi hukum Islam ini sebenarnya fikihnya Indonesia. Ya, fikihnya Indonesia. Sehingga kalau mau mengacu tentang perkawinan, ya, masalah perkawinan atau apapun, kalau diatur di kompilasi hukum Islam, maka orang Indonesia mengikuti aturan itu. Ya, jadi jangan lagi kemudian sekarang kembali lagi ke kitab klasik karena kita sudah ada kompilasi hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Yes. Ya. Nah, di kompilasi hukum Islam mengatakan bahasanya perkawinan adalah ikatan. Ya, ikatan antara pria dan wanita, antara calon suami dan calon istri untuk membentuk suatu tujuan. Ya, keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia, yang untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga landasan mereka, ya, landasan mereka untuk membina sebuah hubungan itu ada cantolanya. Cantolanya itu adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Siap. Ya, jadi agama adalah
faktor terpenting di dalam sebuah hubungan perkawinan. Startnya berarti sebenarnya niat nikah itu adalah ibadah gitu. Nah, niat nikah adalah ibadah karena itu dia harus didasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Maka agama adalah faktor terpenting dalam sebuah perkawinan dan tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Nah, itu ya, bahagia ini kan bisa diartikan dirinci seperti sakinah, mawaddah, warahmah. Dan itu sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Salah satunya menjaga nasab, kehormatan, harta dan sebagainya itu ya. Iya, betul. Ya, siap. Mas Rifki, nah sekarang ini kan ada, berarti KHI itu dikedepankan nomor 1 nih ya toh? Ya. Nah, Undang-Undang nomor 174 ada di mana? Undang-Undang nomor 1 tahun 74 adalah itu hukum formilnya. Oke. Hukum formil yang menjadikan pegangan pengadilan untuk bisa mengadili sebuah perkawinan. Jadi undang-undang perkawinan ini diberlakukan untuk seluruh agama. Ya, untuk seluruh agama yang diakui di Indonesia. Kalau kompilasi hukum Islam itu hanya diberlakukan kepada orang-orang Islam yang ada di Indonesia. Maka dasar yang ada dalam kompilasi hukum Islam itu berasal dari para madhab, Ya. para imam madhab. Artinya sudah menjadi perasaan yang kemudian jadi kompilasi hukum Islam versinya Islam Indonesia. Ya, versinya Islam Indonesia. Jadi pasti basicnya ada Al-Quran, ada hadis, ada pendapat para ulama, semuanya itu ya. Ada pendapat yang menyatakan ini menjadi menarik juga untuk diskusi tentang kompilasi hukum Islam. Itu sebenarnya hukum positif atau sebenarnya semacam referensi saja sih bagi kita di dalam perspektif pelaksanaan muamalah antara orang Islam dengan orang Islam. Otomatis kan orang Islam dengan orang Islam tahu itu. Ya. Karena kompilasi hukum Islam adalah berasal dari Impres ya, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 91. Ya. Maka dan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sekarang Impres sudah tidak ada di situ. Ya. Maka kompilasi hukum Islam menjadi hukum material. Oke. Yang menjadi pedoman. Pedoman ya. Tapi bukan menjadi hukum formil ya. Bukan menjadi formil. Tetapi menjadi bagian daripada pedoman saja gitu ya. Iya, betul. Oke, balik ke tadi. Kalau kita bicara tentang perkawinan. Perkawinan dibangun merupakan ada ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki gitu kan. Ya. Setelah itu kan baru disebutkan setelah perkawinan terjadi baru disebut sebagai suami dan istri. Ya. Kalau sebelum itu dilakukan berarti kan masih laki-laki dan perempuan gitu kan. Betul ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau lihat di situ yang kemudian menjadi referensi buat semua ini kan sahabat-sahabat Trias ini mungkin ada yang sudah nikah, ada yang belum nikah atau bahkan mungkin mau menikah gitu. Ya. Itu harus kita kasih pegangan ke dia tuh. Hak kewajiban yang paling harus diperhatikan apa, Mas Rifki? Saya panggil Mas nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Tadi hak dan kewajiban ketika berumah tangga, ketika sudah terjadi perkawinan ya. Kan gini toh, perkawinan sebelum terjadi perkawinan, masa perkawinan sampai kemudian punya anak dan sebagainya, apa sih yang harus diperhatikan? Karena kalau itu konsepnya tadi kan tujuannya sakinah, mawaddah. Kenapa nggak mawaddahnya di depan? Ya. Karena orang nikah itu biasanya kan senang dulu kan? Iya. Jadi gini, sebuah perkawinan ya, antara laki-laki dan perempuan ya, pasti harus memenuhi syarat dan rukunnya. Oke. Ya, syarat dan rukunnya. Kalau rukunnya pasti ini berarti pertama, before ya, sebelum menikah. Before-nya ya, yang harus dipenuhi oleh mereka yang akan menikah itu ya. Pertama harus ada calon suaminya, kan mungkin juga kalau nggak ada calon suami ini menjadi pernikahan ya. Yang kedua adalah calon istrinya. Suami harus laki-laki ya? Iya, itu adalah laki-laki. Ya, calon suami adalah harus laki-laki, calon istri harus perempuan. Baik. Kemudian yang ketiga adalah ada wali nikah. Oke. Yang kemudian yang keempat ada saksi. Saksi ini ya dua orang saksi ya. Yeah. Kemudian yang terakhir ada ijab qabul. Ijab qabul ini adalah sebuah kalimat yang diucapkan ketika adanya akadnya perkawinan itu. Nah, maka harus diucapkan. Yang itu yang membuat yang sebelumnya haram menjadi halal gitu. Nah, itulah itu transaksionalnya di situ ya. Fungsi di situ tuh pentingnya ijab qabulnya itu. Nah, karena pasti sebuah perkawinan kan itu tadi. Before-nya sudah, after-nya. Setelah ijab qabul dilakukan. Jadi hak dan kewajiban ketika menjadi sebuah rumah tangga antara suami dan istri. Ya, jadi seorang suami ini saya kewajiban dulu ya, masuk di kewajiban. Seorang suami ya kewajibannya harus memberikan nafkah.
baik lahir maupun batin kepada istrinya dan juga kepada anak-anaknya nanti. Oke. Ya. Nah, kemudian kalau istri kewajibannya adalah dia harus taat kepada suaminya. Harus taat selama apa yang diperintahkan, apa yang diajak oleh suami adalah masih dalam kemungkaran, koridor agama. Ya, masih dalam koridor agama. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk hak ini kan kebalikan dari kewajiban sebenarnya. Kewajiban bagi suami adalah hak bagi istri. Kewajiban bagi istri adalah hak bagi suami. Sehingga ketika kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin, maka hak istri adalah menerima nafkahnya, menerima perbuatan perilaku, perilaku yang baiknya, muasyarah bil ma'ruf. Jadi harus bergaul secara baik. Nah, sebaliknya ketika hak suami apa? Maka hak suami adalah ketika istrinya dibebankan kewajiban. Kewajiban istri adalah menaati suami, maka hak suami adalah menerima pengabdian istri. Itu dia, menerima pengabdian. Bahasanya kok pelan-pelan. Menerima pengabdian istri dan juga bisa menjaga nama baik suami, menjaga harta dan sebagainya. Ya. Jadi semua penjagaan itu di rumah itu ada sebenarnya pada istri gitu ya. Iya, jadi sifatnya non material. Non material. Nah, sekarang kan memang banyak sekali kan permasalahannya. Mungkin nanti kita akan diskusi pada waktu kita bahas tentang akibat dari ketidakdisharmonisasi yang terjadi. Tapi Mas, sebenarnya ketika ini kan ketika rumusnya ini mau dipakai ya, boleh nggak ada pemikiran bahwa ketika seorang suami atau seorang istri tahu di mana meletakkan hak dan tahu meletakkan kewajiban pada tempat yang tepat akan menimbulkan sakinah gitu Pak. Oh gitu ya. Ada pendapat begitu menurut penjelasan gimana? Iya, jadi sakinah ini kan tenang ya, ketenangan, kenyamanan, keharmonisan lah dalam rumah tangga. Sehingga ketika hak dan kewajiban ini berimbang dan semua bisa dijalankan secara baik, maka otomatis terciptanya kehidupan keluarga yang sakinah. Ya, dan nanti akan berujung ke mawaddah dan warahmah. Artinya sakinah itu menjadi fondasi dasarnya ya. Iya, betul. Walaupun pada waktu sebelum pernikahan yang muncul itu kan mawaddah dulu. Iya. Benar nggak? Gitu nggak? Logika saya kan seringkali gitu loh. Aku lihat orang ini senang itu cinta terus kasih juga. Kadang ada juga unsurnya karena mengasihi. Akhirnya memunculkan kesenangan, muncul senang gitu ya. Nah, di situ yang seringkali jadi problem itu kan gitu tuh. Setelah senang tak cukup, sementara waktu nggak sakinah kan enggak tuh. Kalau terjadi di keluarga munculnya sakinah dulu, mawaddah warahmah gitu ya. Makanya istilah yang dipakai samawa gitu ya. Samawa. Jadi kalau sedikit cerita ya, tadi saya pernah mendengarkan pendapat dari Quraish Shihab. Jadi ar-rahmahnya ini ya. Tadi kan sudah dijelaskan sakinah mawaddah. Di ar-rahmahnya ini adalah muncul ketika sudah lama rumah tangga ini terjadi. Karena yang muncul adalah rasa belas kasihan. Jadi misalkan kalau kita lihat orang tua kita atau nenek kakek kita itu kalau masih bertahan lama, masih harmonis dan sebagainya, yang muncul tidak lagi rasa cintanya, tapi rasa belas kasihnya. Jadi wah kasihan nih ya pasangan saya sudah tua, sudah ini. Ya tetaplah kita jaga, kita bina. Artinya apapun alasannya, itu untuk mempertahankan pernikahan itu menjadi penting ketika rumus paling dasarnya tetap ibadah ya. Betul ya. Jangan dibilang wah aku cinta mati gitu kan, tapi ternyata dalam kehidupannya bayarannya kurang, akhirnya hilang gitu kan. Betul. Itu nggak kira-kira? Ya kurang lebih seperti itulah. Karena nanti kita lagi diskusi pada waktu perceraian. Babnya apa saya pasti tanya. Iya. Terus Mas Rifki, saya masih sangat familiar manggil Mas, kelihatan masih muda kan. Yang paling menjadi pondasi memang di situ ya. Ketika sudah pernikahan terjadi, maka yang harus kita pegang apa? Sakinah itu saling menghormati, saling menjaga peran suami dan istri gitu ya. Dan itu yang memang harus kita di era modern yang sekarang menjadi problem dan tantangannya. Ternyata seringkali yang berperan dominan itu istri, baik sisi ekonomi maupun kehidupan. Begitu nggak kira-kira? Ya, jadi perkembangan kan semakin
berubah ya. Jangan dilanjut dulu. Saya ini Oh. godain teman-teman sahabat Oh, gitu ya. sahabat TV ini di Baik, sana. Jadi mereka kan banyak sekali yang kehidupan istri itu jauh lebih mapan daripada kehidupan baik secara ekonomi maupun dari sosial kehidupan sosialnya. Iya, Mas ini gimana pendapatnya? Ya, karena sekarang peran perempuan sekarang semakin dibuka ya. Ya. Jadi semakin diberikan kesempatan eh, di segala bidang. Di segala bidang ya. Baik di dunia politik, sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya. Nah, karena peran perempuan ini sudah terbuka, maka tidak menutup kemungkinan kehidupan sosial ekonominya dari si wanita ini ya, dia akan lebih meningkat dan bahkan melampaui laki-laki. Oleh karenanya itu pasti ada satu atau dua hal di dalam sebuah pernikahan yang istri adalah pekerja yang justru menjadi tulang punggung keluarganya, atau mungkin sama-sama tulang punggung keluarga tapi penghasilan istri lebih besar. Nah, ini terkadang tidak semuanya, terkadang menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan. Nah, ini belum ke sana ya. Jadi artinya sebenarnya kalau kita mau melihat bahwa sakinah itu munculnya hampir dipastikan gitu kan, saling memahami situasi dari masing-masing gitu ya. Ada kalanya karena keluarga ketika dijadikan satu, maka peran keluarga menjadi satu yang harus utuh gitu ya. Siap, mantap. Sahabat-sahabat TV, ini kelihatannya kita harus coba kita cut dulu supaya Mas Rifki ada kesempatan untuk minum gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat ternyata tidak semua pernikahan itu, perkawinan itu kemudian berakhir sampai tadi mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah, rahmah yang isinya kasihan, buat kasih ya, kasih terus kemudian ada adnya di belakang, yang akhirnya kita harus bertahan sampai kemudian maut memisahkan kita, gitu kan ya. Nah, sahabat-sahabat, kita akan coba cut sebentar, kita berhenti sebentar, kita akan ikuti episode yang selanjutnya. Nanti tidak akan keluar dari ruangan ini, kita akan diskusi kembali tentang apa yang menjadi penyebab hancurnya sebuah pernikahan, gitu ya.